Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porostur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel yang sama, di channel Cak Yudi TV. Porostur, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kabar. Kabar ini sangat penting ya, sangat penting khususnya untuk kita umat muslim atau untuk Anda yang beragama Islam ya. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena begini, beberapa hari yang lalu ya, saya mengikuti sebuah kajian ya, sebuah pengajian di salah satu tempat. Ini tempatnya tertutup. Di situ alhamdulillah juga para ahli, bukan cuman ustadz, tapi juga ada orang dari Bareskrim juga ada yang bekerja ya, seorang ustadz tapi bekerja di Bareskrim Polri. Dia di bagian mengurusi masalah teroris. Kenapa saya katakan pentingnya sekali lagi bahwa ternyata saya baru tahu ya, dari penjelasan Bapak ini ya, saya tidak sah sebutkan namanya ya. Jadi intinya begini, beliau ini mempelajari buku-buku atau kitab-kitab karangan dari para teroris, terutama buku-buku masalah jihad ya. Di situ jelas ya bahwa para teroris ini ya, yang menurut mereka jihad, ternyata ada salah satu kunci dari orang-orang pelaku teroris ini biar tidak lari atau sadar menjadi orang yang benar seperti kita, atau jalan benar menurut saya ya, itu adalah dengan cara dilarang mendengarkan musik, dilarang menonton yang seperti semacam komedian-komedian yang lucu-lucu, itu dilarang, diharamkan, terutama musik. Kenapa kok mereka itu melarang, mengharamkan musik? Karena musik itu bisa membuat orang relaksasi. Otak orang ya, yang panas, yang tegang, yang apa, dengan kita mendengarkan musik rileks, maka otak kita itu akan rileks. Itu. Nah kita lihat ya, oknum kiai, oknum ulama, oknum tukang ceramah, kalau ceramah itu melotot-melotot, wah pokoknya semua itu salah semua itu. Kita tidak, pokoknya nggak usah mikirkan dunia, yang kita pikirkan akhirat. Rata-rata mereka tidak suka musik, mereka mengharamkan musik. Nah kenapa kok musik ini menjadi sesuatu yang penting ya? Mengharamkan musik ini sesuatu yang wajib di kalangan teroris. Karena apa? Para teroris atau pendatang baru di teroris itu digembleng dengan apa ya, sebuah ajaran Islam garis keras. Biasanya yang gampang terkena itulah anak-anak yang dari pondok pesantren, anak-anak yang benar-benar hatinya itu tertanam gitu loh, hanya agama dia yang benar, hanya keyakinan dia yang paling benar, yang lain salah. Nah itu awalnya dari itu dulu, kemudian dimasukkan lagi apa namanya, paham-paham yang keras tentang jihad gitu loh. Ini yang saya maksud di sini bukan berarti anak-anak pondok pesantren begitu ya, tidak. Maksud saya ini adalah merekrutnya gitu loh.
Ini dari buku kajian ya, jadi bukan karangan saya, bahwa merekrut untuk menjadi teroris itu orang-orang yang memang di dalam hatinya itu sudah ada sebuah keyakinan bahwa keyakinan saya yang paling benar. Awalnya itu dulu, gitu loh. Nah kemudian digembleng lagi dengan begini haram, begitu haram, begini bid'ah, begitu bid'ah. Jadi semua itu nggak boleh. Semua itu adalah larangan agama. Tapi faktanya di masyarakat kita itu, orang-orang Islam kita, saudara-saudara dia itu melakukan hal-hal yang dilarang itu pada dilanggar. Seperti contoh, bank haram, mereka berlomba-lomba nabung di bank. Musik haram, mereka semua suka musik. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang selain agama kita pada berkumpul. Jadi ditanamkan di otak mereka bahwa orang-orang walaupun orang Islam itu salah. Kemudian dia diberi wawasan agar nanti Islam ke depan tuh ya kalau bisa dipimpin oleh seorang khilafah, seorang Islam, maka negara kita ini akan makmur, negara kita ini akan jauh dari maksiat, negara kita ini akan terhindar dari bencana malapetaka. Yang ditanamkan itu terus. Jadi otak mereka itu kan tegang. Jadi dia melihat saudaranya itu salah, yang itu salah, sesama Islam salah. Makanya sesama Muslim itu pun diperbolehkan dibunuh. Ya karena itu, kalau tidak sepaham dengan dia itu berarti salah semua. Makanya dengan otak yang tegang, dihantam lagi tegang, dihantam lagi, yang tiap hari begitu. Dan itu dilarang, diharamkan mendengarkan musik. Karena apa? Sekali saja dia mendengar musik, maka urat yang sudah tegang itu akan kendor. Nah ini yang dijaga oleh guru-guru teroris itu dalam rangka mendidik muridnya. Jadi diberi pelajaran itu yang halu, bahwa kalau Islam yang memimpin itu begini, bahkan dalilnya pun dikeluarkan, dalil yang disambung-sambung oleh mereka. Bahkan para sedulur, menurut kajian yang saya ikuti itu, para pemuda-pemuda yang sudah direkrut itu ya, yang sudah meyakini musik haram, bank haram, semuanya haram itu, sampai sekarang ini bahkan mereka yang minta sama gurunya itu, kapan giliran saya untuk bunuh diri, kapan giliran saya untuk jihad, gitu ya. Dia menawarkan, sudah siap semua gitu. Ya dengan buku-buku ajaran-ajaran itu, dia ya itu tadi, seandainya dia sekali saja, 2 kali mendengarkan musik, menonton tontonan yang hiburan-hiburan yang lucu-lucu itu ya, dia bisa tertawa, tersenyum, dia bisa itu langsung kendor. Rasa ingin matinya timbul lagi tinggi, ya, rasa takut matinya itu ada, tapi itu sangat diharamkan. Itu makanya saya mengatakan ini penting, bahwa ya kalau kita ngaji sama ustadz atau sama siapapun, kalau di dalam kajiannya itu, dalam ceramahnya itu mengharamkan musik, melarang kita sedikit haram, sedikit bid'ah, hati-hati. Walaupun dia bukan guru teroris, tapi kan setidaknya dia itu memiliki pemahaman tentang teroris. Hati-hati ya. Ya memang kalau kita baca sejarah ya, zaman dulu ya, zaman jahiliyah ya, di Arab sana, setiap kali ada musik itu selalu di tengahnya itu ada penari-penari wanita.
sore hari biasa, agak malam biasa. Nah, tengah malam mulai dia membuka pakaiannya. Bahkan ada istilah, mohon maaf ya, tari telanjang, tari bugil itu ada di situ. Sawer-saweran, minum-minuman keras, itu sudah pasangan. Ada musik, ada minuman keras, ada wanita telanjangnya. Jadi wajar kalau itu ya dulu itu pernah difatwakan haram. Karena memang kenyataan seperti itu loh. Tetapi ada sejarah lain yang pernah saya baca ya, bahwa pada suatu hari baginda Nabi ya, Kanjeng Nabi Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad undangan atau menghadiri undangan dari salah satu warga lah ya di daerah Arab sana. Di tempat undangan itu ada musik. Begitu melihat ada rombongan Rasulullah datang, musik langsung berhenti, nggak berani mereka. Ya karena waktu itu memang para ulama-ulamanya zaman dulu itu memang mengharamkan musik. Nah setelah selesai Rasulullah ini mau pulang, ada salah satu pemain musik itu yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah musik itu haram? Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah diam, tersenyum, terus pergi. Pamit lah gitu ya. Nah, kejadian ini banyak ditafsirkan oleh para ulama-ulama itu dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi saya mengikuti ulama yang berpendapat bahwa musik itu tidak diharamkan, tapi juga tidak dibenarkan. Diam, tersenyum, pergi. Maksudnya apa? Musik itu tidak haram. Yang haram pelakunya, senimannya. Seniman yang minum-minum minuman keras, senimannya yang menari telanjang, itu yang diharamkan. Kalau musiknya, musik itu apa ya, sebuah bisa dikatakan anugerah, karena tidak semua orang bisa memainkan musik. Menikmati semua orang bisa. Suatu benda bisa mengeluarkan suara, kemudian membentuk nada, itu musik. Apa salah dia? Nggak ada yang salah di musik. Berarti jelas, yang salah, yang diharamkan itu bukan musiknya, tapi senimannya, pelaku musiknya, yang waktu itu melakukan minum-minuman keras, sawer-saweran, tari bugil. Tapi ketika musik itu, ya contohnya biar nggak bingung ya, dangdut saja. Ketika dangdut itu yang memegang Rhoma Irama, isinya dakwah, apakah itu haram? Ya enggak toh. Ya walaupun ada tetap yang mengharamkan, ada, yaitu rombongan yang paham teroris itu. Ketika musik yang memegang Habib Syekh, apa itu haram? Tidak. Ya. Jadi sekali lagi adalah pelaku dan penikmat. Contoh seperti musik hadroh, misalkan musik religi, tapi yang nonton tuh joget-joget kayak joget di diskotik, itu pun nggak baik. Yang haram tuh yang joget itu, bukan hadrohnya, bukan musiknya, bukan. Yang joget itu yang haram. Nah, jadi begitu ya. Jadi saya ingin sedikit memberi gambaran kepada kita semua bahwa hati-hati ya,
Karena tidak semuanya ustadz, tidak semuanya ulama itu lurus ya, lurus menurut dia. Tapi menurut saya juga ada oknum di situ ya. Apalagi ulama yang sering membid'ah-bid'ahkan ya, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, ini haram, tahlilan bid'ah gak boleh, ziarah kubur nggak boleh, bid'ah haram. Sebenarnya bukan haram, ilmu dia nggak nyampe. Cari ilmu dia itu nggak sampai ke sana, sehingga dia mengharam-haramkan, membid'ahkan begini, itu nggak usah didengar. Kita nggak usah protes, nggak usah marah, nggak usah. Cukup kalau kita dengar di HP, matikan, tek, pindah ke ustadz yang lain. Karena banyak ustadz yang baik ya, banyak. Kalau kita orang NU, usahakan kita ya cari ulama-ulama yang dari NU saja, yang teduh-teduh saja. Jangan kita mencari ulama yang marah-marah, musuh pemerintah, ini salah, itu salah. Nggak usah, itu nggak usah. Maaf lur, nih kursinya krek-krek. Jadi itu ya lur ya. Ini saya menyampaikan ya, saya kemarin dapat ilmu dikit ya, karena sampaikanlah ilmu itu walaupun satu ayat, kan gitu perintah Pak Ustadz ya. Jadi saya mendapatkan ilmu ini, saya sampaikan ke media, ke YouTube saya, agar orang tahu, biar orang nggak simpang siur kenapa kok musik diharamkan itu ya. Jadi memang ada ternyata pengharaman musik itu di buku pendidikan untuk kaum teroris. Sekali lagi, kenapa? Karena ketika orang mendengarkan musik, urat kita ini akan kendor. Dari kita tegang gitu ya, seharian kita mencari kerja, kalau yang belum kerja ya, kalau yang udah kerja kita capek kerja, butuh yang namanya relax, itu butuh. Kalau enggak stres, kemudian nikat dikit, stroke, jatuh di kamar mandi langsung gitu. Mau ya enggak begitu. Musik itu perlu ya, tapi sekali lagi bahwa kita cari musik-musik yang positif ya. Walaupun sekarang banyak musik yang model-model yang kayak saya ceritakan tadi, ada penari-penari itu ada, sawer-saweran ada, ya itu jangan ditonton, nyari yang positif. Banyak pilihan kok ya. Jadi apa? Agar kita tuh relax ya. Pulang kerja capek, masih ada masalah di rumah, begini. Yang ada apa? Tegang terus, alah jadi galur, gak tahu umurmu ya. Jadi ya sekali lagi, kalau ada yang mengatakan seperti itu, bos nggak usah dengarkan musik itu haram, begini, ya udahlah, nggak usah dibantah, nggak usah. Karena apa? Mereka punya dalil. Kalau Anda punya dalil silakan. Ya, kalau saya kan nggak punya dalil. Paling engkel-engkelan meribut jotos-jotosan ya, malah jadi gawe. Jadi ya cukup ya, itu aja. Diiyakan saja. Ya cari aman aja lah gitu loh. Mau ngapain lagi? Kita hidup udah capek. Kita pergi kerja kok mau cari ribut sama orang buat apa kan? Yang penting itu lor ya, bahwa ya saya menyarankan kalau kita mendengar dari Pak Ustadz atau Pak Kiai yang mengatakan bahwa melarang kita dengar musik itu haram, ya kita cukup nggak usah dibantah, iya gitu aja ya. Tapi sekali lagi terserah Anda. Kalau Anda percaya ya silakan. Kalau Anda pengen stres, otak Anda tegang, akhirnya apa ya, bawaannya pengen marah terus, ngeliat apa salah, nah itu Anda harus banyak rileks. Salah satu rileks itu ya dengarkan musik. Ini salah satu ya, nggak satu-satunya ya. Kita dengarkan acara-acara yang lucu-lucu di TV. Kita jalan-jalan kemana, ya, healing kemana, mancing kalau hobi mancing, itu nggak apa-apa. Kenapa? Untuk merawat otak kita. Jangan panas terus, jeblok ya.
Oke, Prosedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya, ini pendapat saya kebetulan sependapat dengan waktu saya ikut pengajian itu, dengan kiainya itu saya sependapat, makanya saya sampaikan ke Anda. Kalau Anda tidak sependapat, ya monggo, nggak apa-apa. Saya nggak maksa harus ikut saya, ikut Pak Ustadz itu tidak. Terserah Anda, jadi nggak usah, wah ini berarti melawan dalil ini. Ya, dalil itu banyak. Ya, Anda pakai dalil Anda, saya pakai dalil yang Pak Ustadz cerita kajian buku teroris itu. Ya, selesai hidup gitu loh, nggak usah gontok-gontokan saling mencari kebenaran. Ya, kalau masing-masing pegang dalil, masing-masing itu benar. Ketika dua kebenaran dibenturkan, jadi salah. Salahnya apa? Dibenturannya itu. Kalau masing-masing benar gitu loh. Ya. Jadi untuk Anda yang nggak sepaham dengan saya, nggak usah tersinggung, jak gelut. Walah, sudah bukan zamannya lur. Sekarang gelut-gelut sudah bukan zamannya. Sekarang zaman itu nyari duit yang halal, yang banyak, ya. Karena faktanya di lapangan, faktanya di kampung, faktanya di tempat tinggal kita, siapa yang duitnya banyak itu yang dihormati orang. Itu zaman sekarang. Walaupun dulunya pemabuk, ya, rampok sekalipun, kalau sekarang hidupnya kaya, sering mengulurkan tangan ke tetangga, itu yang lebih dihormati daripada Pak Ustadz yang di kampung kita. Lebih hormat yang orang kaya. Ini fakta, ya. Ya mungkin di kampung Anda tidak, ya mungkin nggak apa-apa, tapi kebanyakan seperti itu. Orang berilmu dengan orang kaya sekarang itu lebih dihormati orang kayanya. Kenapa? Sekarang contoh di kampung kita ada Pak Ustadz, ada orang kaya punya mobil, Pak Ustadznya nggak punya apa-apa. Ketika ada orang tengah malam sakit, nggak mungkin minta tolong Pak Ustadz, pasti minta tolong yang punya mobil orang kaya ini untuk mengantarkan ke rumah sakit, mengantarkan ke dokter. Tuh, faktanya seperti itu. Nah, ini mohon maaf, bukan saya merendahkan Pak Ustadz, bukan. Saya cuma memberi gambaran saat ini yang terjadi itu seperti itu, ya. Merasa nesu, jak gelut, enggak, jangan begitu. Oke, Prosedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan waktu kita sambung kembali dengan cerita yang berbeda, mungkin menjawab pertanyaan juga pertanyaan yang berbeda. Prosedulur, seperti biasa, sebagai salam penutup, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.